Dapur usaha kuliner Anda. Desain alat yang ringkas dan praktis, tahan air, aman digunakan, dan mudah dibersihkan. Investasi yang menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang sangat besar, bisa kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa untuk kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait dengan salat berjamaah bagian yang keempat. Terakhir sudah kita sampaikan bahwa di antara 5 salat yang wajib kita kerjakan, yaitu salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini ada 5. Ada 3 salat yang paling ditekankan. Jadi di antara 5 ini ada 3 yang mendapatkan penekanan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 salat itu adalah salat subuh yang pertama, yang kedua adalah salat isya, dan yang ketiga adalah salat asar. Salat asar ya. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari sahabat Abdurrahman ibni Abi Amarah berkata, satu ketika Utsman ibnu Affan masuk ke dalam masjid ba'dal maghrib, yaitu setelah selesainya salat maghrib. Kemudian beliau duduk. Lalu aku pun duduk di samping beliau, yaitu Abdurrahman bin Abi Amarah. Aku duduk di samping Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Faqala ya ibna akhi. Lalu Utsman bin Affan pun berkata, wahai anak saudaraku, kalau dalam bahasa kita keponakanku. Sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya secara berjamaah, maka seolah-olah dia salat setengah malam. Jadi kita dengar azan isya,
kita datangi masjid. Kita salat berjamaah. Kalau itu kita lakukan, Nabi bersabda, "Faka'annama qama nisfal lail." Maka seolah-olah saja dia salat setengah malam. Jadi malam dibagi dua. Kita salat setengah malamnya. Kalau kita berjamaah salat Isya. Wal fajru fi jama'atin, dan apabila dia salat fajar atau subuh secara jamaah, faka'annama shallal lail kullahu, maka seolah-olah dia salat sepanjang malam. Ini pahala yang besar. Salat Isya kalau dilakukan berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, seolah-olah dia salat setengah malam penuh. Tapi kalau salat subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kullahu, seolah-olah dia salat sepanjang malam. Ini tentunya sangat rugi kalau kita kehilangan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Kalau orang yang kehilangan salat Isya dan salat subuh berjamaah rugi, lalu bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan salat Isya dan salat subuh? Maka pantaslah dalam riwayat Nabi menyebutkan bahwa salat yang paling berat untuk orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalam Isya dan subuh, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Karena apa? Karena besarnya pahala yang ada pada salat Isya dan subuh berjamaah. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-laili wa malaikatum bin-nahar. Bergantian menemui kalian malaikat malam dan malaikat siang. Mereka itu datang berganti-gantian. Malaikat malam dan malaikat siang. Wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. Dan mereka itu bergantian bertemunya di waktu subuh dan asar. Jadi kalau di waktu subuh, malaikat malam meninggalkan kita. Datang malaikat siang. Malaikat malam serahkan tugasnya kepada malaikat siang. Nih dilanjutkan. Adapun malaikat siang meninggalkan kita di waktu asar. Malaikat siang pergi, malaikat malam pun datang. Begitulah setiap hari yang kita lalui dalam perjalanan hidup kita. Dan kita tidak menyadari hal itu terjadi setiap hari. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, "Tsumma ya'rujul ladzi batu fikum." Malaikat yang sebelumnya menemani kalian, dia akan akan naik ke atas langit. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat itu. Malaikat yang baru saja meninggalkan hamba Allah di waktu asar dan di waktu subuh. Allah bertanya kepada malaikat ini. Dan Allah sebenarnya lebih tahu tentang kondisi hambanya. Allah katakan, "Kaifa taraktum ibadi?"
bagaimana engkau tinggalkan hambaku itu? Maka malaikat itu menjawab, tarakna wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami datang, kami tinggalkan mereka saat mereka sedang sholat. Dan kami datangi mereka, mereka pun sedang sholat. Berbahagia orang-orang yang selalu menjaga sholat asar dan subuh berjamaah. Berbahagia, bersyukur orang-orang yang selalu diberikan kemudahan oleh Allah melaksanakan asar dan subuh berjamaah. Karena nama Anda disampaikan oleh para malaikat di hadapan Allah, bahwasanya malaikat itu datang kepada Anda sedangkan Anda sedang mengerjakan sholat. Dan malaikat itu pergi meninggalkan Anda sedangkan Anda sedang mengerjakan sholat. Adakah kebahagiaan yang lebih besar daripada kebahagiaan seorang hamba yang dipuji oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang sering kita lalaikan selama ini, pahala besar. Ya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, ma'asyiral muslimin, melebihi kebahagiaan nama kita dibangga-banggakan oleh malaikat. Di hadapan siapa? Di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam. Kalau setelah kita mendengar hadis ini, tidak juga tergerak hati kita untuk menjaga salat Isya dan Asar, entah dengan nasihat seperti apa kita mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendengar hadis ini, tetapi kita tidak bertekad untuk menjaga salat subuh dan salat asar berjamaah, entah dengan pahala seperti apa kita mau mendatanginya. Ini pahala terlalu besar, ma'asyiral muslimin. Oleh karenanya hendaknya kita bersemangat melaksanakan 3 salat. Oh Ustadz, yang 2 berarti tidak semangat. Tetap semangat. Tetapi yang paling ditekankan di antara 5 yang wajib itu adalah apa? Asar, Isya, dan subuh. Zuhur, maghrib, ini pun harus kita jaga. Tetapi tidak seperti penekanannya apa? Asar, Isya, dan subuh. Kemudian beliau berkata, ma'asyiral muslimin, wa aqallul jama'ati imamun wa ma'mum. Dan jamaah yang paling sedikit itu adalah imam dan makmum. Jadi seseorang dianggap salat berjamaah kalau memenuhi kriteria imam dan makmum. Artinya ada imamnya, ada makmumnya. Maka itulah yang disebut dengan apa? Salat berjamaah. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan riwayat dari Imam At-Tabarani di dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid dari Abi Umamah radhiyallahu taala an berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ithnani fama fawqahuma jama'atun." 2 orang atau lebih jamaah, kata Nabi. 2 orang atau lebih jamaah. Begitupun berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Malik ibnul Huwairith radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis shalah fa'adzina wa uqima thumma liya ummakuma akbarakuma." Apabila waktu salat datang, azanlah salah seorang dari kalian dan iqamahlah salah seorang dari kalian. Kemudian
hendaknya menjadi imam yang paling tua di antara kalian. Jadi Nabi bersabda kepada 2 orang sahabat. Ya, artinya 2 orang itu sudah dianggap berjamaah. Di sini ukuran menjadi imam yang paling tua. Dalam riwayat yang paling berilmu. Yang paling faqih, mengerti hukum-hukum fikih. Bertentangan atau tidak? Tidak. Karena Nabi menyampaikan yang paling tua karena memang sahabat itu dua-duanya bacaannya bagus. Dua-duanya ilmunya luas. Sehingga tidak ada kriteria yang tersisa kecuali apa? Kriteria umur. Adapun dalam kondisi masih ada orang yang aqra'uhum, yang paling baik bacaannya, maka dia yang lebih utama menjadi apa? Menjadi imam. Jelas ma'asyiral muslimin ya. Jadi paling minimal jamaah itu 2 orang. Kemudian beliau berkata, wa aktsaruha jama'atan afdal. Yang namanya salat berjamaah, semakin banyak jumlahnya makin afdal. 2 lebih utama dari sendiri. 3 lebih utama dari 2. 4 lebih utama dari 5 dan begitu seterusnya. Makin banyak jamaah yang melaksanakan salat berjamaah, makin utama salat yang kita kerjakan. Hal ini ma'asyiral muslimin berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Dari Ubay bin Ka'ab, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Shalla bina Rasulullah yauman as-subaha. Satu ketika Nabi salat subuh bersama kami. Kemudian beliau bersabda, apakah si fulan hadir? Tidak ya Rasulullah. Apakah si fulan hadir? Tidak ya Rasulullah. Maka beliau bersabda, sesungguhnya 2 salat itu adalah salat yang paling berat untuk munafik. Yaitu salat isya dan salat subuh. Seandainya kalian mengetahui pahala besar yang ada di dalamnya, niscaya kalian akan mendatanginya walau habwan, walaupun harus merangkak. Wa inna saffal awwal ala misli saffil malaikah. Saf yang paling depan, yang belakang imam persis, itu adalah seperti safnya para malaikat. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuhu. Seandainya kalian tahu keutamaan saf yang paling depan, kalian akan berjuang mendapatkan saf yang paling depan. Wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu. Salatnya seseorang dengan temannya itu lebih baik daripada dia salat sendiri. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan salatnya seseorang bersama 2 orang kawannya itu lebih baik daripada dia salat sendiri. Wa ma kathura fahuwa ahabbu ilallah. Dan makin banyak orang yang berjamaah itu lebih dicintai oleh Allah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Abu Dawud dan An-Nasai. Jelas ma'asyiral muslimin. Baik. Lalu beliau berkata, illa ayyakuna imamahu mubtadi'an aw fasiqan. Kecuali kalau imamnya adalah mubtadi, ahlul bid'ah, atau orang fasik. Ya. Mohon maaf sebelum itu, beliau berkata, fa in kana bi jiwarihi masjidun qalilul jam'i fal ba'idul katsirul jam' aula. Kalau dekat rumahnya ada masjid yang jamaahnya sedikit dan di tempat yang lain ada masjid
yang jamaahnya banyak, fal ba'idul katsirul al jam'u aula. Maka masjid yang jauh yang jamaahnya banyak lebih utama. Jadi misalnya dekat rumah kita ada musola, ada salat berjamaah di situ, tapi jamaahnya tidak terlalu banyak. Maka mendatangi yang lebih jauh, yang jamaahnya lebih banyak itu aula. Apa itu aula? Lebih utama daripada kita salat di musola atau masjid yang dekat rumah tapi sedikit. Kecuali ya, hal ini berdasarkan hadis ya. Rasulullah berkata, hadis riwayat Imam Abu Daud, fal ab'ad minal masjid a'zamu ajran. Yang paling jauh dari masjid itulah yang paling besar pahalanya. Jadi ada pahala namanya pahala jarak. Pahala langkah yang kita langkahkan menuju masjid. Kecuali kalau ternyata imamnya adalah ahlul bid'ah atau orang fasik. Atau tidak meyakini beberapa rukun iman atau rukun Islam misalnya. Maka kita kerjakan di masjid yang dekat rumah itu lebih utama. Karena kita makruh sholat di belakang ahlul bid'ah dan sholat di belakang apa? Orang fasik. Ya. Siapa yang mengatakan ini? Beliau, penulis kitab ini, rahimahullahu ta'ala. Ya. Jadi penulis kitab ini, beliau mengatakan bahwasanya sholat kita di masjid yang dekat, apabila ternyata masjid yang jauh itu dipimpin oleh ahlul bid'ah, itu lebih utama. Ini kata siapa? Kata Syekh Sihabuddin Abu Abbas Ahmad bin Lu'lu' bin Abdullah al-Misri. Ya, yang lebih masyhur disebut Ibnu Nakib. Dalam kitab beliau, apa kitabnya? Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Dan kitab ini adalah kitab di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau di dekat rumah kita ada masjid, jamaahnya sedikit. Di tempat yang lain jamaahnya banyak, tapi imamnya ahlul bid'ah. Maka lebih baik di masjid yang dekat. Begitupun sebaliknya. Kalau seandainya di masjid dekat rumah kita jamaahnya banyak, tapi pemimpinnya ahlul bid'ah atau orang fasik, ahli maksiat. Sedangkan yang jauh ini sedikit, tapi ahlus sunnah. Artinya imamnya adalah orang yang soleh, maka yang jauh itu lebih utama. Kemudian, au yata'attalu bi dhihabihi ilal ba'idi jama'atun masjidal jiwal. Dan juga seandainya kepergian dia ke masjid yang lebih jauh menjadikan masjid yang dekat rumahnya tidak melaksanakan salat berjamaah, maka dalam kondisi ini salat di masjid yang dekat rumah lebih utama. Ya. Jadi dalam kondisi seandainya kita pergi ke masjid yang lebih jauh, menyebabkan masjid yang dekat rumah kita kekurangan jamaah. Misalnya tidak ada yang mengumandangkan azan, tidak ada yang iqamah, karena hanya satu orang atau dua orang. Artinya tidak ada yang memakmurkan masjid yang dekat rumah kita. Maka dalam kondisi itu kata beliau yang lebih utama adalah sholat di masjid yang dekat rumah. Jelas ya? Jadi kapan kita pergi ke masjid yang jauh? Dalam kondisi masjid di dekat kita sudah ada yang sholat. Sudah cukuplah walaupun tidak terlalu banyak. Maka dalam kondisi itu kita boleh mencari keutamaan jarak dan jamaah yang lebih banyak. Tapi kalau ketidakhadiran kita di masjid yang dekat rumah mengakibatkan tidak adanya sholat berjamaah, maka kita dianjurkan atau diharuskan untuk sholat di masjid yang dekat rumah. Itu lebih utama. Kemudian beliau berkata,
walin nisa'i fi buyutihinna afdal. Dan salatnya wanita di rumah-rumah mereka lebih utama. Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, La tamna'u nisa'akum al-masajid. Jangan larang wanita-wanita kalian ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Tapi rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi wanita itu kalau sholat di rumah lebih utama. Dari tadi kita baca hadis ya. Ini membuktikan bahwasanya tidak benar orang yang mengatakan kalau kita membaca kitab fikih mazhab itu tidak ada dalilnya. Sering kita mendengar orang sebagian, kalau saya langsung Quran dan hadis. Tidak pakai mazhab. Seolah-olah kalau kita belajar mazhab itu, misalnya mazhabnya Syafi'i, itu tidak ada dalilnya. Kata siapa? Dari tadi kita baca penjelasan dalam mazhab Syafi'i, tapi beliau mencantumkan apanya? Mencantumkan dalilnya. Beliau berkata, walin nisa'i fi buyutihinna afdal. Bagi wanita salat di rumah lebih utama. Apa dalilnya? Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, jangan kalian larang para wanita pergi ke masjid. Wa buyutuhunna khairun lahun. Tapi rumah mereka adalah lebih utama bagi mereka. Begitupun dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Salatnya wanita di rumahnya lebih utama daripada salatnya di ruang depan. Dan salatnya di kamar lebih utama daripada salatnya di ruang tengah. Jadi ruangan rumah itu kan umumnya ada ruang depan, ruang tamu, ada ruang tengah, ada kamar. Salatnya wanita di ruang tamu lebih utama dari di masjid. Salatnya wanita di ruang tengah, ruang keluarga lebih utama daripada dia salat di ruang tamu. Dan salatnya di kamar tersembunyi lebih utama daripada dia salat di ruang keluarga. Artinya makana astar lin nisa fahuwal aula. Setiap kali semakin tersembunyi bagi wanita, maka fahuwal aula, maka itu lebih utama. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin, kita lanjutkan setelah insyaallah beberapa selingan berikut ini. Anda membutuhkan mesin yang hemat namun bekerja maksimal dalam memproses mencacah aneka daging dan bumbu secara mudah? Maxindo punya jawabannya. Dalam berbagai kapasitas produksi, mesin pencacah daging dan bumbu chopper tipe MKS BLD 1,5L kapasitas 1,5 liter, MKS BLD 3L kapasitas 3 liter, dan tipe MKS BLD 6L kapasitas 6 liter. Memudahkan Anda untuk menghaluskan aneka bahan makanan dan bumbu-bumbuan untuk kebutuhan memasak di rumah tangga atau dapur usaha skala kecil. Material berkualitas dan elegan, kinerja cepat dan maksimal dengan konsumsi listrik yang hemat. Menggunakan teknologi mata pisau yang presisi sehingga membuat hasil lebih halus. Interior bowl yang higienis, model minimalis sangat mudah untuk dipindah tempatkan. Mudah juga untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.
Mau ambil usaha kentang goreng french fries aneka rasa skala industri atau untuk produksi makanan kentang goreng pada usaha skala resto, catering, dan hotel dengan mesin Maxindo jadi lebih mudah. Mesin pengiris kentang otomatis tipe terbaru MKSKG 03. Material dari bahan berkualitas yang sangat kokoh, aman dan higienis. Model standing table yang dilengkapi dengan kaki penahan yang membuat pengoperasian mesin stabil. Mudah dioperasikan hanya dengan satu panel tombol. Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi 25 pieces per menit. Dilengkapi dengan 3 ukuran mata pisau, 7 mm, 11 mm, dan 14 mm yang mudah dibongkar pasang. Kinerja mesin optimal dan dapat digunakan secara kontinu. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mau ambil usaha kentang goreng french fries aneka rasa skala industri atau untuk produksi makanan kentang goreng pada usaha skala resto, catering, dan hotel dengan mesin Maxindo jadi lebih mudah. Mesin pengiris kentang otomatis tipe terbaru MKSKG 03. Material dari bahan berkualitas yang sangat kokoh, aman dan higienis. Model standing table yang dilengkapi dengan kaki penahan yang membuat pengoperasian mesin stabil. Mudah dioperasikan hanya dengan satu panel tombol. Hasil akan langsung keluar dalam hitungan detik. Konsumsi listrik lebih hemat. Kapasitas produksi 25 pieces per menit. Dilengkapi dengan 3 ukuran mata pisau, 7 mm, 11 mm, dan 14 mm yang mudah dibongkar pasang. Kinerja mesin optimal dan dapat digunakan secara kontinu. Mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis minuman populer yang prospek untuk waktu yang lama. Milkshake yang disukai oleh semua kalangan. Dengan mesin milkshake maker andalan dari Maxindo. Telah dipakai oleh berbagai pengusaha sukses di bidang kafe dan resto dalam menyajikan minuman milkshake berkualitas. Tipe MKS XY01. Multifungsi untuk membuat milkshake, smoothie, malt drink, dan aneka minuman blend lainnya. Didesain secara elegan dan minimalis. Terbuat dari material berkualitas food grade, aman dan dapat dioperasikan siapa saja. Fleksibel untuk penggunaan usaha maupun untuk di rumah. Lebih mudah dalam pengontrolan dan memproses bahan-bahan. Konsumsi listrik lebih hemat, hasil minuman langsung jadi dalam hitungan detik. Mudah untuk perawatan dan juga dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Ingin usaha aneka kuliner aneka panggangan? Atau ingin memasak aneka bakar-bakaran bersama dengan keluarga Anda? Maxindo punya jawabannya. Mesin pemanggang grill multiguna ARD GRL88 Ardin dapat memanggang aneka olahan makanan mulai dari ayam panggang, daging sapi, ikan, dan makanan lainnya. Dengan fitur 4-in-1, material mesin dari bahan yang berkualitas top quality, dilengkapi dengan 4 fitur plate untuk memasak berbagai macam aneka makanan. Piring panggangan untuk aneka daging, plate batu untuk memanggang, piring datar untuk membuat crepes, membuat pancake, dan menggoreng telur. Serta fitur kuali kecil berhandle pengaman untuk aneka masakan lainnya. Konsumsi listrik lebih hemat, desain minimalis yang kompatibel, dilengkapi dengan knob kompor yang mudah digunakan, sangat mudah untuk perawatan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وقل رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa kita bacakan beberapa pesan singkat yang masuk di pagi yang berbahagia ini. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Madnur dari NTB. Saya sering sholat berjamaah di musola dekat rumah. Pada saat sholat subuh imam membaca doa kunut, yang menjadi kendala saya, imam membaca doa kunut yang ditambahkan dengan doa yang saya tahu itu bukan bagian dari kunut. Bagaimana saya harus bersikap? Allah alam bisawab ya. Dalam kunut yang kita ketahui selama ini, apakah boleh ditambahkan dengan doa yang lain? Tidak masalah. Ya, tidak masalah ditambahkan dengan doa-doa yang lainnya. Terkhusus apabila terjadi musibah, ditambahkan dengan kunut nazilah. Sebagaimana Rasulullah berkata, Allahumma la'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah si fulan dan si fulan. Itu dalam kondisi apa? Kunut nazilah. Apabila ada musibah, ada keburukan yang menimpa kaum muslimin, kita mendoakan mereka, kita doakan di dalam kunut nazilah namanya. Baik di waktu subuh ataupun di waktu-waktu yang lain. Kalau di bulan Ramadan misalnya di setelah salat witir, ya, ini tidak masalah. Tetapi ini sudah sering kita bahas, masalah kunut subuh terjadi perdebatan di kalangan para ulama antara yang mengatakan kunut setiap hari yaitu Imam Syafi'i di waktu subuh, dengan yang berpendapat kunut hanya ketika ada musibah saja yang biasa kita sebut dengan istilah kunut nazilah, dan itu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita timbang kedua pendapat ini, sudah sering kita sampaikan bahwa pendapat yang paling kuat adalah ketika ada musibah saja. Walaupun kita tidak sampai kepada derajat mengatakan kunut subuh itu bid'ah, karena ini khilaf ma'ruf di dalam kitab-kitab fikih, sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya tidak berani membid'ahkan kunut subuh, ya, dan juga kita bisa memperdalam hal ini dalam kitab Shahih Fikih Sunnah, ya, tulisan Said Kamal Malik. Di sana beliau menyampaikan penjelasan yang gamblang dengan dalil dari 3 pendapat ulama, dari yang mengatakan sunnah setiap hari, yang mengatakan sunnah kalau ada musibah, dan yang mengatakan bid'ah, yaitu pendapat Abu Hanifah. Masing-masing memiliki dalil di dalam permasalahan ini. Oleh karenanya ini masalah yang luas. Di antara kebiasaan ulama yang tidak kunut, apabila mereka salat di belakang orang yang kunut, mereka pun kunut. Allah alam bissawab. Ada Bapak Ahmad di Jambi, coba kita angkat. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Pak Ahmad, Abu Ahmad silakan. Ini masalah berjamaah Ustaz. Kalau bagi laki-laki diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Baik. Sedangkan sholat sunnah kita disyariatkan untuk sholat di rumah Ustaz. Betul. Tapi waktu kita habis sholat wajib itu Ustaz sudah selesai. Iya. Kita dalam niat hati kita itu istilah buru-buru kita untuk pulang mengerjakan sholat sunnah di rumah. Baik. Tapi tiba-tiba tuh tanpa disadari tuh kadang lupa. Baik. Atau ada kesibukan lupa. Jadi untuk rasanya tuh terlupakan gitu Ustaz tiba sampai di rumah. Itu terus bagaimana Ustaz untuk menyikapi? Baik, Pak. Apakah kita harus habis sholat wajib di masjid itu langsung sholat sunnah aja di masjid itu, Ustaz? Baik, Bapak. Itu saja, Bapak. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling utama yang dikerjakan oleh seorang laki-laki adalah di rumah. Illa al-maktubah. Kecuali salat-salat yang wajib. Yang wajib itu yang paling utama dikerjakan adalah di masjid.
Jadi semua sholat utamanya kita kerjakan di rumah. Baik itu sholat duha, baik itu sholat qiyamul lail, baik itu sholat hajat dan lain sebagainya. Utamanya dikerjakan di rumah. Illal maktubah, kecuali sholat yang wajib. Yang wajib kita kerjakan di mana? Di masjid. Lalu bagaimana jika keluhannya adalah kalau seandainya saya sholat di masjid, sholat sunnah di rumah seringkali saya lupa. Maka tentunya untuk mengantisipasi ini silahkan sholat di masjid, tidak masalah. Ya, karena terlepas sholat sunnah itu di masjid atau di rumah, sholat sunnahnya itu sendiri punya keutamaan. Ya, terlepas kita mau sholat di rumah atau di masjid, sholat sunnahnya memiliki keutamaan. Apa itu? Rasulullah berkata 12 rakaat sehari 1 malam, kalau kita jaga akan dibangunkan untuk kita rumah di surga. Ya, baik itu dikerjakan di rumah atau di masjid. Tapi kalau ada pertanyaan mana yang lebih utama, mengerjakan 12 rakaat itu di rumah atau di masjid? Jawabannya tanpa ada keraguan, itu di rumah lebih utama. Tapi kalau ada kemungkinan kita tidak bisa mengerjakannya di rumah, karena kita adalah orang perantauan, yang rumah kita hanyalah misalnya toko dan kamar, tidak ada tempat, maka tentunya di masjid kita kerjakan tidak masalah. Atau ada khawatir kita sering lupa, ya sudah di masjid lebih utama. Allah alam bissawab. Kita memasuki pertanyaan yang selanjutnya. Sepertinya ada dari telepon. Kita coba angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, barakallah. Silakan Bapak. Ya, saya mau bertanya. Ya. Itu kalau wudunya seseorang tidak sesuai dengan sunnah, apakah dia akan bersinar nanti kelak di hari kemudian? Baik. Ya, yang kedua. Boleh Ustaz saya dulu. Yang kedua. Silakan Bapak. Ya. Bagaimana tafsiran surah Al-Hujurat ayat 2 tentang membesarkan suara di hadapan Rasulullah? Ketika para sahabat kan dilarang itu untuk membesarkan suara di hadapan Rasulullah. Iya. Bagaimana kita yang di kemudian ini yang tidak bertemu dengan Rasulullah? Baik. Sehingga kami agak bingung bagaimana ini penafsirannya di ayat ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang wudhu tidak sesuai dengan sunnah. Bagaimana hukum wudhunya? Allah alam bisawab. Kita harus letakkan dulu, kita harus definisikan wudhu sesuai dengan sunnah. Apa yang dimaksud dengan wudhu sesuai dengan sunnah? Apakah artinya sunnah di sini sesuatu yang tidak wajib di dalam wudhu? Kalau yang dimaksud dengan tidak sesuai dengan sunnah, artinya dia tidak mengerjakan yang sunnah-sunnah, hanya rukun saja, itu boleh. Misalnya dia hanya berniat di hatinya, kemudian dia basuh wajahnya, kemudian dia basuh tangannya, dia usap kepalanya, dia cuci kakinya. Ini kan yang rukun ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah kalian. Wa aydikum ilal marafiq, tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, ya, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Itu rukunnya. Rukunnya kata para ulama adalah niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, kemudian tartib, artinya tidak diacak-acak. Selama ini terpenuhi tidak masalah. Kalau ini maksud dari pertanyaan Bapak. Tapi kalau yang dimaksud tidak sesuai dengan sunnah, artinya tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW, ini pun kembali ke pertanyaan yang pertama. Yang dicontohkan oleh Nabi itu terbagi menjadi dua. Ada yang merupakan rukun yang kalau ditinggalkan tidak sah,
ada yang merupakan sunnah yang menjadi penyempurna wudhu. Misalnya, Nabi sebelum memasukkan air ke dalam mulut, kumur-kumur dan istinsyak, atau sebelum mencuci wajah, beliau apa? Beliau misalnya mencuci tangannya dulu. Mencuci tangan dulu 3 kali. Itu sunnah. Begitupun menyela-nyela sunnah. Begitupun menyela-nyela janggut sunnah. Atau menurut jumhur ulama memasukkan air ke hidung dan telinga dioleskan air begini, itu sunnah. Kalau ada orang yang meninggalkan itu, apakah wudunya sah-sah? Jelas ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan menyelisihi sunnah adalah dia tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Misalnya harusnya kaki itu dibasuh, dia malah diusap. Seperti mengusap sepatu. Ini bisa tidak sah. Ini tidak sah. Seperti orang-orang Syiah misalnya ya. Mereka mengusap bukan mencuci. Atau tidak sesuai dengan sunnah Nabi itu misalnya dia tidak sampai ke siku-siku. Yang mencucinya ini tidak sah. Tapi kalau seandainya tidak sesuai dengan sunnah, artinya dia ketika mengusap kepala hanya begini saja. Apakah sah? Itu sah kata para ulama. Karena itu khilaf. Itu permasalahan khilaf. Khilaf dalam memahami firman Allah, wamsahu biru'usikum. Usaplah kepalamu. Oleh karenanya di dalam mazhab Imam Syafi'i, mengusap kepala itu boleh sebagian. Tetapi sunnahnya di dalam mazhab Imam Syafi'i dimulai dari depan, ditarik ke belakang, dan dikembalikan lagi ke depan. Itu sunnah. Tetapi yang wajib menurut mereka adalah sebagian ba'dur ra's, sebagian kepala. Kalau ada orang yang tidak mengusap seluruh kepala, apakah sah? Sah, tidak masalah. Walaupun yang aula, yang utama sesuai dengan sunnah Rasul, dari depan ditarik ke belakang, dikembalikan lagi ke depan. Jadi harus kita rinci dulu apa yang dimaksud dengan sesuai atau tidak sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kaitannya dengan pertanyaan yang kedua, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Artinya kalau kita baca terjemahannya, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Itu ayat yang pertama ya. Ayat yang keduanya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras. Imam Malik ketika membaca ayat ini, lalu beliau memasuki Masjid Nabawi, beliau tidak berani mengeraskan suara. Imam Malik ketika membaca ayat ini, lalu beliau memasuki Masjid Nabawi, tentunya Imam Malik tidak bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tetapi di antara adab yang selalu dijaga oleh Imam Malik. Dan Imam Malik adalah imamu ahlil Madinah. Imamnya penduduk kota Madinah. Di antara kebiasaan beliau apabila masuk ke Masjid Nabawi, apalagi mengucapkan salam kepada Nabi. Tentunya kuburan Nabi dekat dengan Masjid Nabawi. Beliau tidak berani mengeraskan suara. Karena hurmatu Masjidin Nabawi fi zamanin Nabi, ya, kehormatan Masjid Nabawi setelah masa Nabi adalah sama dengan kehormatannya di zaman Nabi. Oleh karenanya bagaimana kita mengamalkan ayat ini? Bisa kita amalkan dalam bentuk apa? Apabila kelak Allah takdirkan kita memasuki Masjid Nabawi, kita tidak berteriak-teriak, berdebat dengan suara yang keras, atau bersengketa di dalam Masjid Nabawi. Karena itu tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Apabila masuk Masjid Nabawi tidak mengeraskan suara. Apalagi mengucapkan salam kepada Nabi, tidak mengucapkannya dengan suara yang keras.
tetapi menyampaikannya dengan lembut. Assalamualaikum ayuhan nabi, ya warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada Pak Saifullah ini sudah cukup lama menunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah. Ya, alhamdulillah. Pak Ustaz, mau bertanya nih Pak Ustaz, saya mau bertanya Pak Ustaz tentang ini Pak Ustaz, batal wudhu nih Pak Ustaz ya. Baik, maaf nih Pak Ustaz. Jadi gimana nih Pak Ustaz tentang seorang laki-laki nih Pak Ustaz memegang ini apa namanya batalnya memegang kemaluan itu apabila dengan syahwat kan Pak Ustaz ya. Jadi begini Pak Ustaz, tadinya nggak niat tuh memegang dengan syahwat tuh. Jadi tadinya kan mau meriksa bagian kemaluan gitu Pak Ustaz. Baik. Setelah itu setelah pertengahan megang itu Pak Ustaz bangkit syahwat itu Pak Ustaz. Jadi enggak terlalu bangkit, agak bangkit gitu Pak Ustaz. Dan setelah itu dalam keadaan wudhu Pak Ustaz. Setelah saya lihat lagi itu enggak keluar gitu Pak Ustaz air mazinya. Apakah itu bisa membatalkan wudhu kita itu Pak Ustaz? Dan terus setelah itu saya ini pendapat sendiri, saya sholat aja gitu Pak Ustaz, enggak wudhu lagi. Gimana itu Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak. Itu aja Pak Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, menurut saya Allah alam bisawab yang lebih selamat berwudu lagi. Yang lebih selamat berwudu lagi. Karena ada hadis yang berbunyi man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudu. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang apa hukum menyentuh kemaluan. Karena ada hadis yang lain berbunyi innama hiya bud'atum mink. Bid'atum mink, sesungguhnya kemaluanmu adalah bagian darimu. Sebagian ada yang merojihkan hadis yang mengatakan harus berwudu dan itu adalah mazhab Imam Syafi'i. Dan sebagian ada yang menjamak. Menjamak itu artinya menggabungkan kedua hadis ini di mana mereka berkata kalau hanya menyentuh tidak batal, tetapi kalau menyentuh dengan syahwat maka batal. Dalam kondisi yang dialami oleh atau yang diceritakan oleh Pak Saifullah, menurut saya yang lebih aula, yang lebih selamat untuk memastikan salat kita sah, lebih baik berwudu lagi. Dan tujuan berwudu bukan hanya untuk menghilangkan kotoran, salah satunya adalah untuk mendinginkan kita. Untuk mendinginkan diri kita. Dan juga ya untuk melemaskan syahwat kita, mudah-mudahan dengan itu salat kita menjadi khusyuk dan untuk menutup pintu was-was. Untuk menutup pintu was-was. Lebih baik kita wudu lagi, setelah itu kita salat. Itu lebih selamat. Kecuali kalau sekedar menyentuh ya, menurut pendapat yang kuat, apalagi tidak ada syahwat sama sekali, disebutkan tidak sampai membatalkan wudu. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat. Assalamualaikum waalaikumsalam. Dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Apabila seseorang yang berangkat menuju masjid memakai kendaraan bermotor, apakah sama pahalanya dengan berjalan? Allah alam bisawab. Dikatakan bahwa al-masyaqqah, kesulitan itu dalam melaksanakan ibadah itu ada nilainya dalam Islam. Jadi semakin sulit kita menuju satu ibadah, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Dan ketika kesulitan itu berkurang, tentunya otomatis pahalanya pun tidak sebesar orang yang kesulitan dalam beribadah. Artinya orang yang lumpuh, yang harus menggunakan tongkat ke masjid, dia berusaha berjalan, dia pahalanya lebih besar daripada kita yang sehat. Orang yang berjalan kaki daripada orang yang menaiki motor, tentunya lebih besar yang berjalan kaki. Karena ada langkah, ada kesulitan, ada lelah dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh seorang wanita salat di kamar yang tertutup tersembunyi tanpa memakai mukena atau hanya berpakaian biasa? Selama pakaiannya tersebut menutup auratnya dengan sempurna tidak masalah. Ya. Di Indonesia ada mukena karena banyak di antara kita yang tidak berkerudung. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara Arab, mukena sama pakaian sehari-hari ya itu juga. Tapi karena di kita banyak muslimah yang tidak memakai hijab, mudah-mudahan Allah berikan mereka petunjuk
sehingga kita membawa mukena. Karena di luar sholat kita tidak berhijab. Padahal yang namanya hijab wajib baik ketika sholat ataupun di luar sholat. Allah a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat, apakah menyampaikan air ke anggota wudhu ada aturannya atau asal disampaikan dan basah sesuai batasannya? Tidak, ada aturannya. Misalnya kalau ketika berfirman Allah, ketika menyebutkan wajah, Allah katakan fagsilu, basuhlah. Dan Nabi mengajarkan membasuh itu artinya bukan hanya beda antara fagsilu dengan wamsahu. Kalau wamsahu mengusap, begini mengusap. Kayak rambut kan diusap. Kalau tapi fagsilu membasuh. Membasuh itu ada dibasuh, digosok. Itu namanya membasuh. Begitupun kaki. Kaki sebagian kaum muslimin, kaki atau tangan, kalau kita lihat yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ketika sampai tangan, mereka nyalakan air, kemudian mereka aliri air ke tangannya begini. Ini tidak sesuai dengan perintah Allah. Perintah Allah membasuh, artinya begini membasuh. Atau di sela-sela. Bagaimana kita menyela-nyela? Nggak bisa. Ya, begitupun kaki, biasanya kaki sebagian kaum muslimin yang tinggal di kampung, di musolanya berwudu dengan air kulah dengan kolam, dia hanya memasukkan airnya ke dalam kolam tanpa membasuhnya. Nah, ini tidak sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran atau petunjuk Nabi Muhammad SAW. Allah a'lam bishawab. Ada penelpon lagi, Bapak Ridwan di Kalimantan. Saya tinggal di kebun kelapa sawit, Pak. Iya. Tapi saya jauh dari ilmu Ustaz Sunnah gitu. Baik. Tapi saya ada seorang Ustaz di sini. Tapi dia selalu memfoniskan Ustaz kita yang ada di Roja, di Niaga TV, Besar TV, Surau TV gitu. Apakah... Memfonis bagaimana, Pak? Gimana, Pak? Dia selalu memfonis bagaimana? Memfonisnya tentang berkaitan dengan ustaz-ustaz kita yang ada di Roja TV, Insan TV, Westar TV, Surau TV itu, kata dia ini, mereka itu dakwah fitnah. Dakwah fitnah, ngomong begitu, Pak. Sampai ustaz-ustaz dan Dr. Zakir Naik dibilang musyrik gitu. Baik. Apakah hal demikian sampai saya kadang-kadang futur, Pak, dalam sholat berjamaah di masjid karena nimbul saya sakit hati gitu. Ya bahkan berani memfoniskan Doktor Profesor Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman, Syekh Ibrahim Rohani, Doktor Fauzan Ibrahim Ar-Ruhaili, Fauzan Al-Fauzan. Dibilang dakwah fitnah begitu, Ustaz. Ya, apakah saya jengkel ataupun kemarahan dalam hati saya, apakah tidak berkaitan dengan dosa, Ustaz? Itu aja yang saya bisa katakan, Ustaz, ya. Pak Ridwan. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ya. Kemarahan Bapak tentunya adalah satu hal yang satu hal yang terpuji. Marah ketika ada para ulama atau para dai dihina, dicela, itu kemarahan yang saya rasa normal dan harus Bapak syukuri ketika Bapak memiliki rasa cinta kepada para dai, kepada para ulama seperti tadi Syekh Abdul Razak, lalu Syekh tadi Ibrahim Ar-Ruhaili, atau tadi Bapak menyebut nama Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Bapak tidak rela mereka direndahkan. Tentunya itu adalah satu kemuliaan, ya. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami, man lam yujillu kabirana walam yarham sagirana walam ya'rif li ulama ina makanah, kama qala Rasulullah. Bukan termasuk umatku orang-orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, mencintai yang lebih muda, dan tidak mengetahui kedudukan para ulama, ya. Kalau dikatakan bahwa dakwah yang kita sampaikan adalah dakwah fitnah, tentunya kita sudah duduk di kursi ini 1 jam. Tadi kita mulai jam 7 pas
Sekarang sudah hampir jam 8 kita ceramah menyampaikan ilmu. Yang kita sampaikan adalah kitab Uddatun Nasik wa Umdatun Nasik wa Uddatun Nasik. Kitab ini adalah kitab di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang kita sampaikan adalah qala Allah wa qala Rasul. Apakah qala Allah dan qala Rasul ini yang beliau maksud dengan fitnah? Tentunya kita bingung ya. Tentunya kita bingung. Bagaimana orang menyampaikan qala Allah wa qala Rasul, apalagi qala Allah dan qala Rasul ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh ijtihadnya Imam Syafi'i yang merupakan mazhab yang banyak dipakai di Indonesia. Kalau ini dikatakan sebagai dakwah fitnah tentunya adalah satu hal yang aneh. Atau ustadz yang lain menyampaikan kitab Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin atau kitab Tauhid ya. Oleh karenanya hendaknya kita senantiasa bersikap adil. Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'u bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian saksi-saksi Allah dengan adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah karena kebencian kalian kepada satu kaum menjadikan kalian tidak bisa berbuat adil. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Artinya ketika kita tidak suka dengan seseorang, kita tidak boleh tidak suka kepada sosoknya atau orangnya. Tapi kalau tidak suka dengan pendapatnya karena dia menyelisih Quran Sunnah silahkan. Atau karena dia menyimpang silahkan. Ya. Tetapi kalau kita tidak suka dan tidak jelas apa masalah ketika kita tidak suka, tentunya ini berbahaya. Apalagi dia seorang da'i, apalagi dia seorang ulama. Ya sesungguhnya dagingnya para ulama itu adalah lahmul ulama masmum. Sesungguhnya dagingnya para ulama adalah beracun. Oleh karenanya hati-hati kita membicarakan para ulama, menghina mereka, memfitnah mereka sebagai duatul fitan, para dai yang membawa fitnah di tengah masyarakat. Tentunya nauzubillahi min dzalik. Lalu Bapak yang sudah mendapatkan hidayah, alhamdulillah, hendaknya bersabar menyikapi orang-orang yang seperti itu. Ya kita sikapi dengan baik, dengan senyuman, dengan akhlak, dengan nasihat yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan orang tersebut hidayah. Allah alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Yang benar semuanya datang dari Allah, yang salah dari kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل